Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Fitri dan dua rekan saya Shirley Wahyu Agustin dan Cindy Melitasari. Sini kami akan menjelaskan tentang penilaian produk dengan dosen pengampu Irni Latifa Irsal MPD. Penilaian produk. Apa itu penilaian? Penilaian atau asesmen merupakan salah satu rangkaian dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Penilaian dapat berfungsi sebagai untuk timbulnya motivasi yang diberikan guru kepada siswa. Penilaian sebagai proses pembelajaran assessment for learning, dan penilaian sebagai alat yang mengukur pencapaiannya dalam proses pembelajaran assessment of learning. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Arifin 2010 5-7, penilaian terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik atau assessment as learning berdasarkan hasil penilaian sumatif sebelumnya. 2. Penilaian formatif. Penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan peserta didik selama proses belajar berlangsung atau assessment for learning untuk memberikan balikan atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi mengenai penilaian diagnostik akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Melitasari. Pengertian penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus dan lain-lain. Soal-soalnya disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. Ruang lingkup penilaian diagnostik. Diagnostik pada pembelajaran melingkupi konsep yang luas yang meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam pembelajaran. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kelemahan atau mengkonsepsi pada topik tertentu dalam pembelajaran, sehingga dari hasil tes didapat masukan tentang respon siswa untuk memperbaiki kelemahannya. Karakteristik diagnostik ada 4 macam. Yang pertama, dirancang untuk mendeteksi kelemahan belajar siswa. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesalahan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah siswa. Dan yang ketiga, menggunakan soal-soal bentuk constructed response atau bentuk uraian atau jawaban singkat. Dan yang keempat, disertai rancangan tindak lanjut yang sesuai dengan kesulitan yang teridentifikasi. Selanjutnya itu ada penilaian formatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Shirley Wahyu Agustin. Pengertian penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar atau setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik agar siswa dan guru memperoleh informasi atau feedback mengenai kemajuan yang telah dicapai. Ruang lingkup penilaian formatif. Penilaian formatif meliputi tes yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik. Dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Karakteristik penilaian formatif. 1. Penilaian bersifat membangun identifikasi objektif baru dan cara maju ke depan. 2. Sering dan informal. 3. Memberikan petunjuk apa siswa dan guru harus lakukan kali berikutnya untuk menjadikan lebih bermakna. 4. Memberikan masukan bagi guru dan siswa atas kinerja, kekuatan, dan kelemahan mereka saat ini sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. 5. Bagian integral dari proses belajar mengajar sehari-hari. 6. Dirancang untuk positif, suportif, bermanfaat, serta memotivasi guru dan siswa. 7. Dapat dikerjakan melalui proses negosiasi, diskusi,
dan perjanjian antara guru dan siswa. 8. Kadang disebut diagnostik karena menolong guru untuk memberikan diagnosa di bidang apa siswa membutuhkan bantuan tambahan. Prosedur penilaian formatif. 1. Menentukan materi pengajaran. Guru perlu menentukan materi pengajaran yang harus diselesaikan dalam 1 tahun akademik. 2. Menentukan aspek dan tahap penguasaan. Guru perlu menentukan aspek-aspek tertentu bagi setiap materi pengajaran yang perlu dikuasai pelajar. 3. Mengaitkan komponen-komponen materi pengajaran. Guru perlu menyusun komponen-komponen yang terdapat dalam setiap materi pengajaran berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. 4. Menyusun soal ujian. Penyusunan naskah soal ujian berdasarkan materi yang telah diajarkan. 5. Menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut. Ketika siswa masih lemah dalam suatu materi, sebagai tindakan susulan, guru perlu mengulang semua materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudari Fitri. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kami jelaskan dari materi kami ini. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan yang mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.